Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wahyuningsi, calon guru penggerak Angkatan 3 dari Kabupaten Tangerang. Melalui tayangan ini, saya akan membagi materi terkait koneksi antar materi pada modul 3.1. Untuk beberapa panduan, yang pertama itu bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil. Pengambilan keputusan dalam pandangan Ki HD. Yang pertama itu di situ ada Ingarso Sungtulado, Ingmadyo Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita harus menyadari bahwa kita pasti akan mengalami berbagai dilema etika dan juga bujukan moral di lingkungan sekolah. Disinilah Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Dengan menerapkan Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara, maka kita sebagai guru bisa menjadi sosok teladan yang positif, mampu bekerja sama dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, serta menjadi motivator untuk muridnya. Dengan menerapkan Pratap Triloka Ki HD, maka pemimpin atau guru mampu mengambil keputusan dengan bijaksana. Lalu, bagaimana sih nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Ada 3 prinsip. Yang pertama itu berpikir berbasis hasil akhir, di mana pengambilan keputusan yang diambil lebih memikirkan akhir dari setiap keputusan. Apa yang akan terjadi jika keputusan A diambil dan apa yang akan terjadi jika keputusan B yang diambil. Lalu prinsip yang kedua yaitu berpikir berbasis peraturan, di mana seorang pemimpin pembelajaran yang mengambil keputusan didukung oleh peraturan yang sudah dibuat dan wajib dilaksanakan. Prinsip yang ketiga yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Pada prinsip ini, keputusan yang diambil karena sang pemimpin pembelajaran memiliki rasa empati yang tinggi, rasa kepedulian, dan kasih sayang. Hal itu menjadi dasar atas keputusan yang diambil. Bagaimana sih kegiatan terbimbing yang telah kita lakukan pada materi pengambilan keputusan, yaitu coaching, yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan dalam diri kita untuk mengambil keputusan tersebut? Berhubungan dengan coaching, yang pertama yaitu materi coaching pada modul sebelumnya memiliki keterkaitan yang erat dengan pengambilan keputusan pada materi modul ini. Itu pasti sangat berhubungan. Yang kedua, coaching menuntun coachee untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya. Dan pada modul ini kita mempelajari apakah keputusan yang diambil sudah sesuai dengan prinsip atau paradigma dilema etika dan merefleksikan apakah keputusan tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, pengambilan keputusan akan efektif jika kita telah mampu menganalisis apakah kasus yang dihadapi merupakan dilema etika atau bujukan moral. Dan mengambil keputusan harus berdasarkan pada panduan, yaitu berhubungan dengan paradigma, prinsip, serta 9 langkah pengujian. Selanjutnya, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya? Berpengaruhkah terhadap pengambilan keputusan? Pengaruh pasti memiliki pengaruh. Jika seorang pemimpin pembelajaran mampu mengelola sosial emosionalnya dan memahami kondisi sosial emosional setiap muridnya, maka bisa dikatakan pengambilan keputusan yang diambil sangat berpihak pada murid, sehingga keputusan yang diambil tidak berefek buruk terhadap sosial emosional murid. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik? Pada modul ini diberikan beberapa kasus yang biasa terjadi atau mungkin pernah dialami oleh pemimpin pembelajaran atau guru.
Dengan diberikannya kasus-kasus pada modul ini, maka seorang pemimpin pembelajaran tidak terjebak dalam situasi yang negatif dan mampu menerapkan prinsip, paradigma, serta 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Seorang pendidik pun harus mampu mengambil keputusan yang bijaksana saat berada di situasi dilema etika atau bujukan moral. Bagaimana sih pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif. Pengambilan keputusan pasti akan menciptakan suasana lingkungan sekolah yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Hal itu bisa terjadi karena keputusan yang diambil merupakan keputusan yang baik dan bijaksana untuk semua orang. Lalu, sebaliknya, lingkungan sekolah atau kelas akan menjadi positif tidak akan menjadi positif, tidak nyaman. Hal ini bisa terjadi jika seorang pemimpin pembelajaran salah dalam mengambil keputusan. Apakah kesulitan yang dihadapi? Kesulitan yang dihadapi atau yang dialami, perlu kita ketahui bahwasanya mewujudkan lingkungan yang positif dengan perubahan paradigma menuju lebih baik bukan hal yang mudah untuk diwujudkan dan tentu saja memerlukan waktu yang tidak sebentar. Apalagi berhubungan dengan budaya yang sudah dijalankan sebelumnya, baik oleh kepala sekolah, guru, wali murid, ataupun murid itu sendiri. Dilema etika ataupun bujukan moral pasti akan selalu kita temui, dan tugas kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran yaitu membagikan kepada warga sekolah dalam pengambilan keputusan dan menjalankan secara konsisten agar terwujudnya perubahan yang positif. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid? Tentu saja pengambilan keputusan dari seorang pemimpin pembelajaran sangat berpengaruh. Dalam menjalankan skenario di kelas, tentu saja semua diputuskan oleh pemimpin pembelajaran. Akankah seorang pemimpin pembelajaran memperhatikan perbedaan dari setiap murid dan memperhatikan sosial emosional ataukah tidak? Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan masa depan murid? Jika seorang pemimpin pembelajaran mengambil keputusan dengan tepat, pasti akan berpengaruh terhadap murid. Karena tidak dipungkiri bahwasanya guru atau seorang pemimpin pembelajaran bisa menjadi tauladan bagi seorang muridnya. Keterkaitan antara materi sebelumnya yaitu dalam pemikiran KHD, pendidikan bertujuan untuk menuntun anak sesuai dengan kodratnya, di mana nilai dan peran seorang guru penggerak sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem dan budaya positif yang mampu memenuhi kebutuhan setiap murid. Untuk memenuhi kebutuhan setiap muridnya, maka dalam pembelajaran di kelas perlu diterapkannya pembelajaran berdiferensiasi yang memperhatikan sosial emosional setiap murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid dan coaching yang dilakukan guru dapat diwujudkan atau dapat mewujudkan merdeka belajar di mana murid belajar sesuai dengan potensi dirinya. Tujuannya yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila, dan untuk mewujudkan itu semua pasti sangat dipengaruhi oleh seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan. Pentinglah bagi seorang pemimpin pembelajaran memahami prinsip, paradigma, dan 9 langkah mengambil keputusan agar seorang pemimpin pembelajaran tidak salah dalam mengambil keputusan. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih sudah menonton.